teman-teman petani semua, selamat datang di basecamp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yunita. Saya asli di sini, lahir di desa ini juga gitu. Cuman mungkin agak merantau 6 tahun, kemudian kembali lagi ke sini menjadi petani kopi. Ya. Jadi kebun ini saya menanam kopi sudah sejak tahun 2011 ya. Saya menanam kopi sejak tahun 2011, jadi sekarang kurang lebih sudah 9 tahun ya. Iya. Dan pada saat itu sama seperti karena baru gitu kan, juga belum ada akses pengetahuan, jadi masih sama. Jadi saya menanam aja, tidak tahu ilmunya gitu kan. Tapi karena ada Alko, ada tempat untuk belajar, ada orang Pak Daru, ada Pak Safrudin, ada orang-orang hebat yang kesini memberi ilmu, makanya mungkin dari tahun ke tahun kopinya ada peningkatan walaupun masih belum sempurna gitu. Ya, terus apalagi ya? Jadi untuk kopi yang di kebun saya ini varietasnya ada 2, varietas Andung Sari sama Sigara Rutang. Kemudian juga ketinggian dari kebun saya ini adalah 1625 sampai 1630. Kemudian jelas varietasnya juga Arabica, jenisnya kopi Arabica. Saya punya 2 kebun. Ini adalah kebun yang pertama yang masih saya belum punya ilmu menanam di kebun ini, tapi mau dicabut juga sayang. Mungkin hanya di maintenance saja, diperbaiki. Dan satu kebun lagi itu kebun yang sudah ada pengetahuan sedikit gitu kan, masalah pruning, maintenance gitu. Ini sebagai bibit ya? Iya. Bibit Ya, ini kalau bibit kita pakai bibit yang, kalau ini kan masih bibit lokal ya Pak. Ya. Tapi kalau yang baru di kebun selanjutnya satu lagi itu ada bibit yang unggul gitu ya, bibit yang sudah dipilih seperti itu. Ya, jadi kalau untuk jumlah pohon kurang lebih 4.000, kurang lebih 4.000 batang. Terus saya memetik sendiri, mengolahnya sendiri, dan menjualnya dalam bentuk bubuk kopi dengan brand Pelangi Kopi. Ya, namun juga sebagian ketika saya tidak bisa menyerapnya sendiri, saya jual ke koperasi Alko seperti itu. Ya, jadi mungkin di Alko sudah diajarin ya, mulai dari pasca panen. Kalau penanaman mungkin sudah ada pelatihannya tadi ya kan. Kalau pasca panen, setelah kita petik merah, saya lebih fokus ke proses natural gitu. Memang proses itu ada, dulu saya juga memproses dengan full wash, kemudian honey, kemudian natural seperti itu. Namun untuk saat ini saya lebih fokus ke natural karena tidak membutuhkan banyak air gitu kan. Ya, jadi saya fokus ke natural dan honey. Jadi dalam pemetikan, dalam kebun saya ini ada 2 varietas tadi saya bilang, namun dalam pemetikan kita dipisah begitu. Jadi yang Andung Sari sendiri, kemudian yang Sigara Rutang sendiri. Gitu. Jadi nanti kita dapat single gitu ya, single variety seperti itu. Sini di area 1 hektar, selain juga ada kebun, juga ada homestay gitu. Ya kan? Ya, jadi orang yang mau menginap juga bisa belajar kopi, atau orang yang mau belajar kopi juga bisa menginap seperti itu konsepnya. Dan kalau yang menginap juga makanan yang disediakan di sini semuanya hasil dari kebun sendiri ya kan. Kita tanam di sela-sela kopi itu tanaman sayur mayur untuk kebutuhan homestay. Selain itu dulu di sela-sela kopi itu kan ditanemin terong Belanda ya, terong Belanda. Terong Belanda juga ada jeruknya masih ada. Jadi untuk terong Belanda dan jeruk itu saya olah menjadi selai buah untuk side income ya, income tambahan ketika kopi tidak panen gitu kan. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu saja. Kalau untuk pemupukannya gimana? Kalau pemupukan Organik atau gimana? Organik gitu. Jadi kopi ini ada organik, ada juga kimianya gitu. Tapi kalau kimia itu kan hanya setahun paling 2 kali saja, tiap 6 bulan gitu. Tapi kalau untuk organik itu kan terus, karena kan di sebelah kopi ini kan saya buat lubang rorak namanya kan, lubang rorak. Jadi di dalam lubang rorak itu kan saya kan konsumsi sayuran tinggi, jadi sisa sayuran dan sampah-sampah
Ya, sisa sayuran dan sampah-sampah itu saya padatkan aja di lubang norak itu. Jadi itu suplai makanan ya, suplai makanan organiknya. Tapi kalau untuk yang kimia ada juga gitu. Harus ada juga. Ya, mungkin itu kalau pengembukan Pak. Kalau pakai tertutup ada ini. Ya, Mak, berapa pengalaman 21 hari? Apa? Yang keringnya. Ini nunggu kering ini, nunggu Ya, kering. 28 Pak. 28 hari. Pilihan yang bagus-bagus saja kan. Ah, ini sisanya yang jelek-jelek. Sortirnya. Nah, sortirannya saya keringkan lagi kayak gini, nanti dihuler lagi, bisa dicampur sama robusta gitu. Jadi bisa terpakai juga kan gitu. Untuk campuran robusta. Robusta, untuk campuran final robusta. Jadi untuk pemakaian kalangan sendiri, jadi nggak terbuang kan gitu. Sudah itu dipencet dulu, dikeluarkan ininya. Seperti ini kan ada mesin pulpingnya kan? Langsung jemur. Ya, dikeluarkan seperti ini. Oh, itu honey. Iya, langsung jemur. Itu honey. Honey dipencet itu dulu pakai mesin. Sudah itu difermentasi difermentasi di air 24 jam baru dijemur. Ini jadinya full wash prosesnya. Bijinya akhirnya warnanya seperti ini. Berbeda dengan honey. Kalau dia jadinya bijinya seperti ini. Tadi kalau honey gimana? Dipencet langsung dijemur, tidak direndam dulu kan di air. Begitu pencet, begitu dipulping, tak langsung jemur. Seret. Sudah kering seperti itu, dihuler, bijinya warnanya seperti ini. Oh, ini Beda-beda lebih Beda bagus warna, ya. Bisa dibedakan Itu maksudnya prosesnya. untuk perbedaan kualitas yang bagus. Bagusnya yang mana nih? Yang ini lah. Oh, kalau kualitas yang penting bijinya bagus, prosesnya bagus, kualitasnya bagus. Ini cuman kalau prosesnya kan sesuai Ini dengan yang bagus. peminat gitu, peminumnya. Iya, iya. Nah, Kalau kalau harganya yang gimana, Mbak? Harga beda. harga beda, kan tergantung lama penjemuran gitu. Kalau misalnya ini full wash yang difermentasi di air selama 1 malam gitu kan, sudah dikupak gitu, pak, terus difermentasi di air selama 24 jam. Enak ini. Besok paginya dicuci, seset hilang lendirnya, baru dijemur. Itu nama prosesnya full wash. 5 hari sudah kering, bijinya bagus, tapi harganya murah. Karena dari segi rasa dia tidak banyak rasanya gitu. Karena dicuci tadi. Cuman kalau untuk honey, karena kan tidak dicuci, dipulping langsung dijemur. Langsung jemur ya. Kan lama itu. Kalau honey itu sekitar mungkin 17 hari baru mulai sedikit kering kan. 17 hari, 18 hari. kan? Nah, itu harganya lebih tinggi dan rasanya lebih enak. Gitu. Kalau ini Terus, jemuran apa? yang Mbak? satu lagi ya. Ini? Ini ini untuk ekstra aja Pak, untuk jemur-jemur yang harus dijemur. Oh, gitu. Kalau lagi kosong kopinya di jemuran biasa. Iya, seandainya lagi musim hujan. Kalau bagus ini ya. Pak, kalau kualitas ini kan namanya proses. Kalau kualitas itu tergantung kopinya. Kalau kopinya bagus, kita prosesnya honey benar ya kualitasnya bagus, honey kualitas bagus. Kalau natural kita prosesnya benar, hasilnya bagus ya natural kualitas bagus gitu. Cuman kan nanti pemasarannya kan berbeda-beda permintaan pasar. Mau yang proses apa gitu. Seperti itu. Mereka kan ada ininya masing-masing. Ada pasarnya masing-masing loh. Kalau untuk yang ini berapa? Kalau yang natural dia jadinya seperti ini. Bapak bisa lihat baunya. Coba mungkin dicium ya Pak. Enggak, kalau Ya kan? Mbak jualnya bedanya. Kalau saya sih nggak jual gitu. Saya jualnya dalam bentuk bubuk. Nanti mungkin bisa kita cupping di sana. Nanti kita di kafe bisa cicip-cicip. Bisa Semuanya. dites ya? Ngetes. Ah, itu. Bisa tes Uji coba. mana yang honey, mana yang natural, mana yang full wash. Nanti Ya. di kafe. Oke. Ya, Jadi oke. kalau Kalau untuk saya punya gini saya jual sama ini. Koperasi Alpo, Bapak juga lihat itu parameter untuk harga. Yang pertama itu di ketinggian berapa kebun Bapak gitu kan, parameter harga. Lihat ketinggian apa rendah gitu. Kalau rendah rasanya nggak akan maksimal gitu. Jadi lebih murah. Kalau dataran tinggi terus pengolahannya benar, harganya tinggi gitu. Jadi tergantung dengan lokasi kebun sama pengolahan. Kalau yang ini saya bisa jual 100 tergantung, karena saya pasar, tergantung mencari pasar gitu kan. Kalau yang untuk natural ini kalau saya jual sendiri untuk per kilonya saya bisa di harga 125 gitu. Tapi kalau Mantap. sudah jadi bubuk
bisa 400.000 tergantung Sekilo. ya. Ha, itu. Mana masuk Tepat kata bapak. 20 tuh lah tinggi nih. Tergantung kalau bagus prosesnya dari awal Apa ada orang itu orang-orang, tidak eh? akan nanya, orang tidak akan nanya So, "Ini ada bagus pelajaran nggak?" itu, Itu so. nggak. Orang nanyanya ada berapa kilo. Kan jual 20 apa Orang nggak nanya berapa. Bagi kita ada bar, ada perapian. Baru pada pernah nginap di sini. Mulai dari nanam sampai ngidangkan. Iyalah. Dari atas ini ya. Ini minyak-minyak nih. Tadi giling nano kopinya. Udah, tapi nggak apa-apa giling aja nanti. Jadi mau pakai apa ini kita? Honey dulu ya. Tadi ada yang mau coba honey apa natural? Mana ini? Honey. Hani boleh, Hana boleh. Honey. Ya kalau ini emang penasaran mulai dari proses nak Hani dulu. Honey juga ada dua, ada honey Sigara Biasa. Rutang, ada honey Andung Sari. Tetapi honey, kalau untuk honey ini kan prosesnya tadi menfermentasi biji kopi dengan pektin buahnya sendiri. Oh gitu. Namun kalau untuk varietas varietas Andung Sari itu pektin buahnya banyak gitu. Jadi dia lebih fruity gitu kan. Nah, jadi kita coba yang Andung Sari. Kalau kupak, kopinya 1 sendok, gulanya setengah. Kalau ini berapa? Itu prosesnya apa, Pak? Jadi harganya sesuai dengan prosesnya. Kan itu ada yang di saya tik-tik gitu, ada yang saya checklist itu. Itu ya. Itu berapa kilo? Berapa on? Itu satu paket itu berapa jualnya, Kak? Oh, beda-beda, Pak. Yang 100 gram itu berapa? Kan itu ada yang full wash, ada yang natural, ada yang honey gitu, beda-beda. Jadi kalau saya full wash, saya jual 50.000. Gitu. Ya, itu harga reseller kan, perbungkus itu 200 gram. Itu kalau Sekilo. sekilo 250 sampai 300 gitu, 250 lah. Nanti kalau honey 300 gitu kan. Kalau natural 350. Kalau jualnya sama orang bule 400. Itu paling wow ya. Oke. Boleh banyak uang. Coba tes. Enggak, karena mereka menghargai jerih payah. Mereka menghargai kerja keras. Jadi bayar segitu juga nggak masalah. Dengan kayak gini gratis ya. Ilmunya aja yang gratis, Pak. Tes coba. Oh, langsung giling. Yang paling bagus kan giling langsung biar rasanya. Mesin juga. Biar nggak berubah rasanya. Masih fresh ya, Ini gitu. nggak pas, masih ada perubahan nggak kan itu, ya kan? Masih fresh ya. Karena kan kalau Dingin ada kok. Udah mana kopinya? Mana kopinya? oh 32, Pak. 32. lagi? Pakai tangan. Yang lebih. Ada berapa ini alatnya? Satu juga. Bikin pakai ini aja. Ya, nanti kalau ini kan contoh Coba aja, dulu. Pak. Oke. Nanti selanjutnya kita pakai French press aja. French press biar Sekalian. oh, oke. Sudah kedinginan. Happy lah, Pak. Masuk tangan lagi. Apa tampilan yang ini? Dulunya di mana? Wudhunya di kamar mandi sana. Oke. Nah, Di samping kamar mandi itu kan ada keran, Tadi Pak. ada, Mbak. Hah? Sudah, Pak. Sudah. Untuk Di roastingnya kamar mandi berapa tadi jam? itu, Pak, sebelahnya ada keran di sampingnya. Oh, di situ ya, Bu ya. Iya, lewat jalan setapak tadi. Sebelah dom, Pak. Panan. Yang roasting itu di suhu 200 itu berapa lama? Tergantung kopinya. Yang mulai dari 1 kilo 2 kilo?
Iya, tergantung green bean itu macam mana karakter green bean-nya. Jadi bukan jam yang menentukan. Jadi seorang roaster tuh ketemu dulu, lihat dulu bean-nya, Iya. baru ya lihat ininya. Tambahan tuh berapa tuh? Ini apa? Udah, ini French press. Ini apa jenis kopinya? Sama. Ini kan untuk dalam orang banyak, Iya. ini kan kalau itu nggak terkejar. Oke. Saya mengganggu ini Pak, pakai. Ini enggak apa-apa. Masih ada yang? Masih banyak. Can you please throw this water over the garden? Yeah, just over the garden. Hilang dingin juga. Tahu dari apa? Dari payu apa tuh? Bentuk. Rawa bentuk. Nah, bentar adanya pensi ya. Pensi. Remy. Remy. Remy